Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari presentasi PowerPoint kami yang beranggotakan Ahlul Fikri, Agus Hersa Putra, Agung Imanto, Yudhistira Davidson, Rizky Prima, dan Roni Aski. Yang pertama yaitu sistem multi database terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Sebagai contoh, basis data terdistribusi itu misalnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota biasa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Yang kedua, masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal tersendiri dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Yang ketiga, struktur basis data terdistribusi. Replikasi dan fragmentasi. Yang pertama merupakan kombinasi dari replikasi dan fragmentasi. Yang kedua, data atau tabel dipilah dalam sejumlah fragmen. Yang ketiga, sistem lalu mengelola sejumlah salinan dari masing-masing fragmen tadi di sejumlah simpul. Replikasi data yaitu keuntungan, tersedianya yang tinggi, peningkatan keparalelaan atau increased parallelism. Yang ketiga, peningkatan beban pengubahan data. Fragmentasi data yaitu dapat diterapkan operasi union atau operasi natural join. Contoh, tabel nasabah bank dengan struktur dan data sebagai berikut: nasabah, nomor nasional, nama nasional, alamat nasional, kota, saldo simpanan, saldo pinjaman. Perbedaan DBMS dengan sistem central hardware yaitu pertama, ada banyak komputer yang disebut sites atau nodes. Yang kedua, site-site ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara site-site tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roni Aski. Alokasi. Dalam basis data terdistribusi, alokasi mengacu kepada distribusi data ke tempat yang optimal. Ada 3 aspek dalam memastikan alokasi menjadi optimal, antara lain: yang pertama, biaya minimal, yang mencakup aspek komunikasi, penyimpanan, dan pemrosesan. Biaya mengacu pada waktu dan biaya jaringan. Yang kedua, jaringan atau kinerja, yang mencakup waktu respon dan throughput. Yang ketiga, constraint pemrosesan dan penyimpanan per situs atau tempat penyimpanan data. Alokasi kebutuhan informasi. Untuk dapat mengalokasikan basis data terdistribusi secara optimal, dibutuhkan informasi-informasi tentang sistem sebagai berikut. A. Informasi basis data. Yang pertama, skema konseptual basis data dan jumlah situs tersedia. Yang kedua, jumlah, ukuran, dan selektivitas fragmen per relasi global. B. Informasi aplikasi. Yang pertama, jumlah query aplikasi. Yang kedua, rata-rata jumlah akses baca dari query ke dalam sebuah fragmen. Yang ketiga, rata-rata jumlah akses update dari query ke dalam sebuah fragmen. Yang keempat, metrik yang menunjukkan query mana yang mengupdate dan atau membaca fragmen tertentu. Yang kelima, situs asal tiap-tiap query dijalankan. C. Informasi situs. Yang pertama, unit kos penyimpanan data dalam satu situs. Yang kedua, unit kos pemrosesan data dalam situs. D. Informasi jaringan. Yang pertama, komunikasi antara dua situs mencakup antara lain bandwidth dan tunda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Agung. Pada Agung kita persilakan. Perkembangan database. Perkembangan database di era globalisasi. Pada perkembangan zaman yang sangat pesat ini, semua aspek kehidupan mengalami peningkatan, terutama dalam hal teknologi dan informatika. Database merupakan hal yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi informatika.
Perkembangan basis data di era globalisasi juga mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat cepat. Selain itu, database juga mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi database di era globalisasi ini berkembang sangat pesat. Banyak bentuk-bentuk yang dulu hanya mempunyai teknologi sebagai tempat penyimpanan data yang terdiri dari file, record, dan diolah serta ditampilkan menjadi informasi dalam berbagai format tampilan yang sederhana. Kemudian dari bentuk yang sederhana tersebut, maka didapatkan suatu metode untuk menampilkan suatu database yang berguna untuk menganalisa data untuk suatu keperluan tertentu. Database merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Database ini dulu hanya sebagai tempat penyimpanan data yang terdiri dari file, record, atribut, file, dan lain-lain. Data dalam basis data tersimpan dalam 3 struktur, yaitu file, tabel, atau objek. File terdiri dari record dan file. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Objek terdiri dari data dan instruksi program yang memfungsikan data. Tabel terdiri dari kolom yang saling terkait, seperti file yang terdiri dari record yang saling terkait. File di dalam basis data dapat terhubung kepada beberapa tabel. Dalam sebuah tabel, data pada tiap kolom terdiri dari ukuran dan tipe-tipe yang sejenis. Oke, akan dilanjutkan oleh saudara Alul Fikri. Ya, perbedaan basis data tradisional dan modern. Konsep dasar database. 1. Entitas. Sebuah entitas memiliki sejumlah atribut. Contoh, entitas mahasiswa memiliki nama dan alamat. Himpunan entitas adalah sekumpulan entitas yang berbagi atribut yang sama. Contoh, sekumpulan mahasiswa, dosen, atau perusahaan. 2. Atribut. Atribut adalah sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Contoh, mahasiswa, dalam kurung nomor mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, kota mahasiswa. Kalau contoh mobil, kode mobil, nama mobil, dan lain-lain. 3. Contoh data. 3. Rekor data. Kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh, kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas. Mahasiswa berisikan nomor BP, Jalan Sulaiman, Jalan Sirsa, 28 Jakarta, 8 Maret 1983. 4. File. Kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Sekarang database telah mengalami kemajuan yang sangat cepat dan kompleks. Cara pengolahan menjadi suatu informasi yang akurat. Sebenarnya prinsip utama basis data adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali agar lebih efisien dan mudah serta tidak membuang-buang waktu. Apalagi kita mencari suatu informasi, maka akan cepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Istilah dari database mengacu pada kumpulan dari data-data yang saling berhubungan melalui pengolahan perangkat keras dan perangkat lunak suatu komputer. Database digunakan untuk seorang administrator atau pengguna dengan tujuan untuk memperoleh atau mengolah data secara cepat karena database ini sifatnya memang sangat efisien. Sistem pemrosesan berkas memiliki kekurangan dalam hal 1. Kemubaziran data. 2. Keterbatasan berbagai data. 3. Ketidakkonsistenan dan kurangnya integritas. 4. Ketidakluasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saputra. Ciri-ciri database diantaranya 1. Efisien dalam ketetapan waktu, kecepatan. 2. Bisa mengolah data dalam jumlah besar. 3. Dapat digunakan bersamaan. 4. Tidak ada data rekap. 5. Tidak ada kesalahan data yang fatal. 6.
keakuratan software terbaru yang mendukung database, perangkat lunak database yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat database. Keuntungan dan kerugian database. Keuntungan dari database basis data: mengurangi duplikasi data, meningkatkan integrasi data, memelihara independensi data, meningkatkan keamanan data, memelihara konsistensi data, manipulasi data lebih canggih, mudah untuk digunakan, mudah untuk diakses. Kekurangan: sistem lebih rumit, jadi memerlukan tenaga ahli dalam desain, pemrograman, dan implementasi. Lebih mahal, lebih ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi karena semua data di tempat terpusat. Kerusakan software dan hardware dapat terjadi. Proses pemeliharaan dapat memakan waktu karena ukurannya besar. Proses backup data memakan waktu. Selanjutnya, risiko. Keuntungan dan kerugian data warehouse. Menyimpan sejarah. Waktu merupakan tipe atau bagian data yang sangat penting di dalam data warehouse. Di dalam data warehouse sering disimpan macam-macam waktu, seperti waktu suatu transaksi terjadi, dirubah atau dibatalkan. Kapan efektifnya, kapan masuk ke komputer, kapan masuk ke data warehouse. Juga hampir selalu disimpan versi, misalnya terjadi perubahan definisi kode pos, maka yang lama dan yang baru ada semua dalam data warehouse. Sekali lagi, data warehouse yang bagus adalah yang menyimpan sejarah. Non-volatile. Sekali masuk ke dalam data warehouse, data terutama data tipe transaksi tidak akan pernah diupdate atau dihapus. Terlihat bahwa keempat karakteristik ini saling terkait, kesemuanya harus diimplementasikan agar suatu data warehouse bisa efektif memiliki data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan implementasi keempat karakteristik ini membutuhkan struktur dari data warehouse yang berbeda dengan database sistem operasional. Keuntungan dari data warehousing: hasil yang diperoleh dari investasi lebih tinggi, kompetitif, meningkatkan produktivitas perusahaan. Kembali kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Maka berakhir pula hasil diskusi kita pada malam hari ini. Banyak salah dan janggalnya, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Yang namanya mahasiswa masih memerlukan belajar yang lebih giat atau lebih banyak. Baiklah, kami akhiri diskusi kelompok kami ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.